Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di pagi yang sejuk ini, pastikan kalian semangat untuk mendengarkan presentasi dari saya, di mana presentasi ini bertemakan tentang bisnis es krim gembira. Latar belakang kenapa perlu mengambil bisnis wirausaha es krim ini untuk para remaja atau generasi muda. Mungkin menjadi wira swasta sangat menakutkan, tapi dengan menjadi wira swasta kita bisa menciptakan lapangan kerja untuk sekitar kita dan juga lebih berguna untuk yang lainnya. Maka bisnis ini, bisnis es krim gembira, bisa menjadi peluang yang sangat baik untuk kita gunakan sebagai sebuah bisnis yang dimana bisnis ini sangat perlu untuk wilayah kita yang memiliki suhu yang tropis, dan es krim jika dinikmati dalam keadaan suhu udara panas menjadi sejuk ketika kita mencobanya. Jenis usaha yang akan direncanakan adalah sebuah bisnis es krim menggunakan mobil sebagai tempat berjualan. Indonesia merupakan negara yang memiliki suhu panas, dan es krim adalah hidangan yang sudah ditemukan apabila di negara tropis seperti Indonesia ini, karena rasanya manis, lembut, dan membuat mood menjadi lebih baik bagi yang mengkonsumsinya. Maka es krim sangat digemari untuk anak-anak, remaja, dan dewasa, dan masuk di berbagai kalangan. Keuntungan untuk bisnis es krim gembira ini mudah dibentuk, dan untuk dibubarkannya bekerja dengan simpel dan sederhana dalam pengelolaannya. Tidak perlu kebijaksanaan pembagian laba, karena itu pengolahan untuk diri sendiri, atau bisa juga jika perlu bagi hasil. Tanggung jawab tidak terbatas, kemampuan manajemen terbatas, sulit mengikuti pesatnya perkembangan perusahaan. Sumber dana terbatas hanya pada pemilik, resiko kegiatan usaha ditanggung sendiri. Lokasi usaha es krim mobil gembira ini tidaklah tetap. Kenapa? Karena menggunakan mobil yang berpindah-pindah, dan lokasinya bisa di berbagai tempat dan menjangkau tempat baru, seperti target tempat sekolah, bazar, dan area perumahan lainnya. Bisa juga di tempat alun-alun. SWOT, di mana perlu ada analisis persaingan dan peluang pasar, kekuatan, strength, penyajian produk yang kreatif sehingga menarik perhatian, lingkungan yang ramah, harga yang sesuai pasaran, uniknya penjualan dengan menggunakan mobil keliling, dapat menjangkau daerah baru dengan menggunakan mobil keliling, distribusi, dan bisa setiap hari bergerak ke berbagai tempat. Kelemahan atau weakness, tidak memiliki toko sehingga membuat konsumen tidak bisa mencari tempat untuk membeli es krim yang menjadi langganannya. Pelanggan juga kesulitan karena dengan mobil keliling pelanggan tidak bisa mencari es krim kesukaannya. Keterbatasan modal untuk membeli mesin yang banyak dan mengikuti perkembangan teknologi dengan menginovasi
varian baru dari rasa es krim yang telah ada. Cuaca yang sulit sehingga sulit memprediksikan atau memperkirakan. Jika terjadi hujan, maka kendalanya adalah omset akan turun. Selain turun, tidak bisa diprediksi hasil yang akan diterima tiap harinya. Peluang konsumen penggemar es krim adalah peluang yang sangat menjadi target pasar. Kenapa? Karena es krim ini digemari oleh anak-anak, bisa juga oleh remaja dan dewasa. Ketika mereka sedang berkumpul di suatu tempat atau mungkin di rumah dan untuk acara-acara tertentu. Lalu, apa ancaman atau threat yang akan ada? Banyak bermunculannya es krim dengan tampilan, rasa, dan topping yang bervariasi. Dan juga iklan di TV, koran, majalah, dan di jalan-jalan. Sehingga itu yang menjadi ancaman untuk bisa berinovasi mengikuti tren yang ada dan waktu yang selalu berjalan. Kesimpulan dari bisnis es krim gembira ini, untuk produknya mungkin es krim ini memang sangat masih sederhana, di mana dia berjualan dengan menggunakan mobil keliling yang dibentuk atau dimodifikasi secara unik. Dan mungkin untuk kritik dan sarannya juga, di sini sebaiknya produk es krim gembira melakukan inovasi yang mengikuti tren zaman yang ada dari segi tampilan, rasa, dan topping, dan juga melakukan iklan-iklan di berbagai tempat, di media sosial, TV, majalah, atau mungkin koran, walaupun dengan budget atau biaya yang mungkin lebih minim dibandingkan es krim yang sudah terkenal di pasaran, baik di kalangan umum atau mungkin di kalangan tertentu. Terima kasih. Negara Inggris adalah Whitby Morrison, produsen sekaligus vendor dari mobil-mobil van ice cream yang telah menjadi salah satu ikon wisata di negeri kerajaan ini. Dengan sejarah lebih dari 50 tahun, perusahaan keluarga Whitby Morrison kini mulai memperluas bisnis mobil van es krimnya ke lebih dari 60 negara di dunia. Produk kami berhasil beroperasi di lebih dari 60 negara di seluruh dunia. Negara baru adalah kesempatan baru. Azerbaijan misalnya, 20 van es krim telah beroperasi di sana. Menurut Whitby, pasar ekspor ini sedikitnya telah menyumbang lebih dari sepertiga total pendapatan perusahaan. Lebih dari itu, Whitby juga menyatakan kebanggaannya yang telah berhasil membawa nama besar es krim Inggris ke berbagai belahan dunia. Keinggrisan adalah kunci dari van es krim dibuat di Inggris. Industri Inggris ini adalah kebanggaan kami di seluruh dunia. Whitby optimis kepopuleran van es krim ini akan terus bergulir secara global di berbagai penjuru dunia. Tuah ayam boleh dilihat, tuah manusia siapa yang tahu? Itulah peribahasa yang menggambarkan bahwa nasib setiap manusia tidak ada satupun orang yang tahu. Sanawi, pengusaha dari Samarinda, Kalimantan Timur ini tidak pernah membayangkan bahwa dirinya bisa sukses dalam berbisnis seperti sekarang. Dari seorang tukang es krim keliling, kini ia membuka berbagai macam usaha di kota Samarinda.
Meskipun hanya merasakan pendidikan yang sampai kelas 1 sekolah dasar saja, mental pengusaha pria asli Blora, Jawa Tengah itu kuat karena pengalaman hidupnya yang keras. Dia merasa semakin banyak tertipu, dirinya akan semakin pintar. Dengan ilmu yang ia dapat dari lapangan, kini penghasilannya tidak kurang dari 500 juta rupiah tiap bulannya. Bahkan, ia mampu membuka lapangan pekerjaan bagi 700-an orang yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Dulunya nggak salah tukang batu yang saya tahu. Masih di proyek itu waktu dia mulai dari mulai kerjanya itu dia kadang ke toko belanja material bahan bangunan. Belanja di sini lama-lama kan jadi kenalan. Sanawi itu orangnya ingin coba, suka coba orangnya. Dan saya suka dukung dia, cobalah namanya kita hidup ini kan. Nggak bisa bang kalau kita teori terus. Coba aja kan, mana tahu cocok kan, ternyata cocok. Itu yang saya tahu betul itu. Orangnya suka coba terus. Pada tahun 2006, Sanawi merantau ke Samarinda. Awalnya ia bekerja sebagai pekerja kasar di proyek. Karena ingin menjadi seorang pengusaha, ia nekat berjualan es krim keliling menggunakan sepeda yang ia beli dari uang pinjaman. Kegigihan dan semangat Sanawi dalam berdagang mengantarkan ia ke nasib yang lebih baik. Sanawi yang dulunya seorang tukang es krim keliling, kini menjadi distributor produk es krim di kota Samarinda dan sekitarnya.